Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Suciati dengan NIM 210226169 ingin mempresentasikan proposal usaha yang berjudul Es Klamud Jeli Susu. Selanjutnya, konteksnya yang pertama ada pendahuluan, analisis SWOT, strategi pemasaran, dan analisa peluang usaha. Pendahuluan. Pendahuluan ada latar belakang. Globalisasi saat ini tentunya sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Nah, di sini saya akan membuka lowongan pekerjaan dengan cara menjalankan usaha es susu Klamud Jeli. Jadi saya harap dengan usaha ini bisa mendapatkan pendapatan lebih dan mampu membuka lapangan kerja baru lagi semua orang. Selanjutnya, visi saya yaitu menjadikan es Klamud Jeli Susu sebagai pusat penjualan dan penguasa pasar minum es kelapa kalangan masyarakat. Misi memberikan pelayanan terbaik dengan es Klamud Jeli Susu yang sehat, berkualitas tanpa bahan pengawet. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Analisis. Analisis SWOT terbagi menjadi 4, yaitu kekuatan. Yang pertama, sudah dikenal masyarakat. Yang kedua, harga yang terjangkau. 3, tempat strategis dan mudah diakses. 4, tidak menggunakan pengawet. Kelemahan dari usaha ini yaitu banyaknya pesaing, kurang berinovasi dalam penyajian minuman. Yang ketiga, peluang. Masyarakat suka minum dingin dan sehat. 2, dapat dikonsumsi semua umur. 3, dengan meningkatkan inovasi dan kreasi. Yang keempat adalah ancaman. Ancamannya banyaknya pesaing, banyak penjual minuman yang menjual berbagai macam jenis minuman. Yang ketiga, cuaca juga menjadi ancaman. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Yang pertama ada strategi SO, yaitu sering berinovasi untuk menonjolkan konsep anak muda. 2, menjaga agar harga tetap terjangkau. Yang ketiga, menghindari penggunaan bahan pengawet. Yang kedua, strategi WO, menjadikan pesaing untuk memotivasi diri, menggunakan modal seminimal mungkin. Yang ketiga, berinovasi dengan berbagai macam minuman baru. Selanjutnya, strategi SD. Yang pertama, merawat fasilitas dan kebersihan dengan baik agar pelanggan nyaman. Yang kedua, menjaga konsep untuk tetap inovasi. Yang keempat, strategi WT. Yang pertama, untuk mempertahankan harga. Yang kedua, selalu berinovasi agar berbeda dari pesaing. Selanjutnya yaitu ada analisa peluang usaha. Yang pertama yaitu ada analisa kebutuhan pasar atau konsumen. Untuk membuat suatu usaha atau bisnis, kita harus melihat dan menganalisis kebutuhan pasar serta konsumennya. Ada 4 hal yaitu produk, harga, yang ketiga promosi, dan yang keempat tempat.
Yang kedua ada analisa kebutuhan materi dan pokok. Total hanya 110. Selanjutnya. Yang ketiga yaitu ada analisa berkelanjutan usaha ke depan. Usaha ini dapat tercapai dikarenakan bahan baku yang mudah ditemukan di lingkungan. Dengan es kelamu jenis susu berasal dari bahan alami, didukung dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat serta nikmat dan sehat. Selanjutnya yaitu ada analisa pendapatan dan pengembangan. Yang pertama perkiraan pendapat, modal awal. Modal awal biaya variabel ditambah biaya tetap sama dengan ditambah biaya bahan baku dikali 30 kali tambah bahan tetap, yaitu bernilai 5.590.000. Yang kedua hasil penjualan per bulan didapatkan 7.500.000. Laba hasil penjualan dikurang modal awal yaitu mendapatkan 1.940.000. Yang kedua, jadi perkiraan balik modal dalam usaha adalah modal awal 2.260.000, laba usaha 1.940.000, total investasi atau keuntungan itu 2.260.000 dibagi 1.940.000. Jadi lebih kurang 1,5 bulan sampai 2 bulan balik modal dalam usaha. Ya, selanjutnya yaitu melakukan promosi secara online maupun offline. Slide yang tadi viral. Sebelum ini. Baik, langsung saja kepada kesimpulan, yaitu merupakan peluang mengembangkan usaha sesuai kemampuan pribadi masing-masing. Namun seorang wirausaha harus mempunyai kecakapan dalam SWOT sehingga dapat mengembangkan usaha dengan baik dan lancar, tidak menimbulkan kegagalan produksi di tengah jalan. Maka seorang wirausaha harus merencanakan usaha semaksimal mungkin agar usaha berkembang dengan cepat, sehingga wirausaha harus menjalin partner usaha dengan pengusaha lain. Tidak hanya mendirikan usaha sendiri, itu rintislah usaha bercabang agar kelak punya usaha berpotensi meluas. Terima kasih. Sampai di sini presentasi saya. Saya lanjutkan kepada Fira Yunisa. Fira Yunisa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Yunisa dengan NIM 21022170 dari Prodi PG PAUD. Akan mempresentasikan proposal usaha tahu gulung dengan dosen pengampu Bapak Firman SE MSc. Konten terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 deskripsi usaha, bab 3 rencana pemasaran, bab 4 rencana produksi, bab 5 rencana manajemen, bab 6
Bab 6, rencana keuangan. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Telur mengandung banyak zat gizinya, yang dalam satu telur mengandung protein, berbagai vitamin, dan asam amino esensial, yang bermanfaat bagi kesehatan pada jaringan tubuh. Pada kuning telur mengandung vitamin A, D, dan E, serta kalori yang dibutuhkan bagi kesehatan dan pertumbuhan pada jaringan tubuh. Telur gulung merupakan makanan terfavorit dan lezat bagi para siswa-siswi zaman saya SD dulu, terutama siswa-siswi SD. Pedagang biasanya datang pada pagi hari sampai pulang sekolah. Harga tiap tusuk sekitar 500, dan harga itu dapat dijangkau untuk kalangan SD hingga dewasa. Rasa telur gulung bertekstur lembut, gurih, dan beraroma sedap yang membuat pelanggan dari berbagai kalangan menyukainya. Serta, telur gulung ini baik untuk kesehatan, baik untuk jaringan tubuh, terutama pertumbuhan anak kecil, karena mengandung banyak protein. Sedangkan untuk kalangan remaja ke atas, biasanya selain rasanya, tetapi juga tingkat kepedasan, seperti diberi bumbu merica, bumbu cabai, dan saus pedas, menjadi sensasi pedas yang dicari para pemuda pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang, telur gulung sudah mengalami perkembangan yang dimodifikasi seperti penambahan mie, bakso, dan sosis. Pada zaman saya sekolah, telur gulung masih telur gulung biasa atau cuma menggunakan telur serta harganya per tusuk seharga Rp200 atau 1.000 dapat 5 tusuk. Dan sekarang sudah beraneka ragam, tetapi rasanya masih tetap lembut, gurih, dan sedap. Hingga bernostalgia kembali pada saat SD. Dan telur gulung ini sekarang sudah diburu bukan cuma anak kecil atau anak sekolah, tetapi orang tua juga karena kembali mencoba jajanan pada zaman SD dulu hingga bernostalgia kembali. Selain penjual telur gulung yang berkeliling atau yang berjualan di sekolah-sekolahan, juga ada di mall, juga ada yang dijual dengan harga yang jauh lebih mahal dan porsi yang besar, rasanya tetap lezat. Dan proses pembuatannya dan penyajiannya sama seperti penjual yang ada di sekolah. Tetapi berbeda dengan beli atau makan dari penjual di sekolah-sekolahan, karena sensasi beda kalau beli dan makan di mall, seperti ada yang kurang. Oleh karena itu, saya tertarik untuk membuka usaha yaitu telur gulung, makanan khas jajanan SD untuk dijual, karena tidak hanya disajikan sebagai cemilan ringan, yang rasanya lezat, namun juga mulai diminati para konsumen sebagai jajanan yang unik. Visi, misi, dan tujuan usaha. Visi dari usaha ini adalah untuk mempraktikkan ilmu kewirausahaan, mengasah kreativitas, dan sebagai referensi menu usaha saya. Di samping itu, mempopulerkan makanan tradisional dengan memberikan inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan memberikan varian makanan bagi seluruh kalangan. Misi usaha ini dengan membuat proposal makanan, mempresentasikan dengan guru kewirausahaan agar dapat memperoleh nilai, syarat, dan kritik. Membuat tester sebagai bahan percobaan di kalangan pelajar. Tujuan usaha. Tujuan kegiatan usaha ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk menjadikan makanan tradisional, ini makanan yang kekinian, yang banyak disenangi kalangan muda dengan menghadirkan varian isi dan varian saus yang baru. 2. Untuk melatih dan mempertajam jiwa kewirausahaan. 3. Menciptakan lapangan kerja sendiri. 4. Memperkenalkan produk atau makanan anak bangsa. 5. Memberikan nuansa yang berbeda kepada pecinta makanan. Analisis SWOT. 1. Kekuatan. 1. Harga jual telur gulung sangatlah terjangkau, yaitu hanya Rp2.000 per tusuk. 2. Harga jual yang cocok untuk semua kalangan. 3. Proses pembuatannya yang mudah. 4. Rasanya enak dan lezat, rata-rata orang menyukainya. 5. Bahan baku mudah untuk dicari. 6. Bisa digunakan untuk makanan pengganti. 7. Tidak menggunakan bahan pengawet. 8. Tidak memerlukan biaya yang banyak. 2. Kelemahan. 1. Manajemen keuangan masih sederhana. 2. Penjualan masih terbatas. 3. Produk tidak tahan lama karena tanpa pengawet. 4. Harga bahan bakunya kadang-kadang naik. 5. Mudah ditiru oleh orang lain. 3. Peluang. 1. Tidak ada pesaing di lingkungan tersebut. 2. Peluang pasar untuk mendapatkan konsumen yang menjanjikan. 4. Jenis makanan yang sangat digemari oleh masyarakat. 4. Digemari oleh anak muda dan anak kecil. 4. Ancaman. Selera konsumen yang selalu berubah-ubah yang menjadi pengaruh besar terhadap pemilihan produk. Pemasaran produk yang masih kurang strategis
Banyak pesaing menjual produk yang sama, kalau tidak habis tidak bisa diolah kembali. Strategi pemasaran. Strategi yang dapat digunakan adalah strategi memelihara kualitas produk dan mengembangkan inovasi baru karena memelihara kualitas produk yang menjadi strategi perusahaan karena dengan mempertahankan kualitas produk akan menjadikan konsumen sebagai pelanggan setia. B. Mengembangkan inovasi baru. Karena seiring berjalannya waktu, maka semakin banyak produk baru yang unik dan menarik. Jadi ketika ada inovasi baru dari perusahaan, menjadikan daya tarik konsumen kepada produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Bab 2. Deskripsi usaha. A. Bidang usaha. Berdasarkan permasalahan yang ada di latar belakang, maka usaha yang akan penulis rintis yaitu usaha dalam bidang kuliner, yaitu berupa telur gulung. B. Jenis produk. Jenis produk yang penulis tawarkan berupa barang berbentuk makanan berupa telur gulung. Di sini, penulis menyajikan berbagai variasi telur gulung. C. Keunggulan, keunikan, dan inovasi produk. 1. Produk ini bisa sebagai cemilan harian yang menyehatkan, halal, dan harganya terjangkau, dan rasanya yang khas sebagai makanan khas jajanan SD. 2. Bisnis makanan. Keuntungan pertama yaitu bisnis makanan merupakan bisnis yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Setiap orang pasti membutuhkan makanan, entah itu makanan pokok atau selingan. Makanan telur gulung merupakan makanan selingan. 3. Target pasar. Selanjutnya adalah target pasar. Telur gulung sangat disukai, khususnya oleh anak-anak dan anak muda pada usia tersebut. Perilaku mereka cenderung konsumtif dan sering jajan. 4. Modal usaha. Keuntungan lainnya yaitu membuka usaha ini, modal yang dibutuhkan tidaklah terlalu besar. 5. Harga telur gulung. Keuntungan lainnya adalah harga jual telur gulung sangatlah murah, yaitu sekitar 2.000 sampai 7.000-an, tergantung dari bahan baku yang digunakan. Di lokasi usaha. Usaha ini akan diproduksi di salah satu rumah anggota kami yang beralamat di Jalan Kebun Baru Berok, nomor 144, Kelurahan Kerobagan, Kecamatan Nanggolo, Kota Padang. Waktu dalam pengolahan telur gulung yang ini akan diproduksi setiap hari. Berdampak usaha terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan. 1. Membuka peluang kerja yang bagi membutuhkan. 2. Meningkatkan kesejahteraan. 3. Meningkatkan nilai guna telur. Risiko bisnis dan pengelolaannya. 1. Risiko bisnis makanan. Tentunya ada keuntungan bisnis, juga ada kerugian. Salah satu kerugian dari bisnis ini adalah produk yang dijual adalah makanan, berarti produk tersebut terdapat masa kadaluarsanya. 2. Keuntungan didapatkan persatuan sedikit. Dengan harga jual yang murah, tentunya keuntungan didapatkan persatuannya juga sedikit. 3. Persaingan semakin ketat. Semakin banyak pelaku usaha yang berjualan telur gulung, membuat persaingan usaha semakin ketat. Bab 3. Rencana pemasaran. A. Target konsumen. Semua kalangan usia, baik anak-anak maupun orang tua. B. Situasi persaingan. 1. Mudahnya akses untuk membuat produk yang sama. 2. Pesaing menambah variasi yang sulit kami dapatkan. 3. Melakukan strategi pemasaran lebih kompetitif. Jumlah dan harga produk. Jenis produk telur gulung berupa telur gulung bihun, telur gulung sosis, telur gulung nugget, telur gulung bakso. Jumlah produksi per hari 50 tusuk. Dan jumlah seluruhnya 250 tusuk per hari. Jumlah produksi per bulan, yaitu 1.000 tusuk per bulan. Jumlah keseluruhannya 5.000 tusuk per bulan. Jumlah produksi per tahun, yaitu 12 tusuk per tahun. Jumlah keseluruhannya 60 tusuk per tahun. Jenis telur gulung bihun, telur gulung bakso, telur gulung nugget, telur gulung biasa, harganya Rp3.000 per tusuk. 4. Rencana produksi. A. Bahan baku. Yang pertama, telur. 2. Bihun. 3. Minyak goreng. 4. Sosis. 5. Bakso. 6. Nugget. 7. Reko kaldu ayam. 8. Lada bubuk. 9. Saus sambal. 10. Saus tomat. 11. Kecap. 12. Tusuk sate. B. Alat atau teknologi. 1. Wajan. 2. Spatula. 3. Sendok. 4. Toples. 5. Pengusut telur. 6. Kompor. 7. Saringan minyak. 8. Peperkat. 9. Plastik. 10. Tambah saus. Proses produksi. Adapun cara pembuatannya yaitu langkah pertama yang akan Anda lakukan untuk membuat sajian kali ini adalah
Menyiapkan sebuah wadah untuk membuat adonan telur. Pecahkan telur ke dalam wadah tersebut, lalu tambahkan dengan air. Lalu tambahkan dengan garam dan bumbu kaldu bubuk untuk memberikan rasa pada sajian yang akan kita buat kali ini. 2. Rendam bihun dengan air panas dan tusuk nugget bakso dan susu dengan tusuk sate. 3. Setelahnya, baru masukkan merica dan aduk dengan merata sampai berbusa dan bumbu tercampur ke dalam telur yang Anda kocok dengan merata. Pastikan adonan tidak telur encer seperti air. 4. Sisihkan kocokan telur yang sudah berbusa. Kemudian nyalakan api pada kompor dan tempatkan wajan di atasnya. Gunakan api yang kecil dan masukkan minyak ke dalamnya. 5. Setelah minyak panas, maka Anda akan dapat menyendokkan adonan telur dan bihun ke dalamnya. Kira-kira sebanyak 2 sendok atau sesuaikan dengan ketebalan telur gulung sate yang Anda inginkan. Nantinya Anda akan menepati telur gulung mengembang ke permukaan minyak dan membentuk gelembung. 6. Ambil tusukan sate dengan isian bakso, nugget, dan sosis. Gulung dengan merata. Tarik ke pinggiran wajan dan tekan agar gulungan telur tidak lepas. Lalu tiriskan agar sisa minyak pada telur berkurang. 7. Lakukan hal yang sama pada adonan telur yang masih ada. Kemudian sajikan dalam wadah dan Anda akan senantiasa menguculi bagian atas telur dengan saus sambal atau diganti dengan cabai bubuk kering yang enak. D. Kapasitas produksi. Dalam satu hari, kami akan memproduksi telur gulung dengan menggunakan telur sebanyak 20 butir dan menghasilkan 300 tusuk telur gulung. 5. Rencana manajemen. Bentuk usaha. Bentuk usaha kami merupakan home industri berskala kecil yang menjual produk secara face-to-face dan melalui sosial media. B. Struktur organisasi beserta personilnya. Pembimbing usaha yaitu Bapak Firman SE, MSc. General Manager yaitu Fira Yunisa. Finansial dan Administrasi yaitu Tri Sujati. Divisi Promosi dan Pemasaran yaitu Popi Misbah Lolosna. Divisi Produksi yaitu Puja Pertiwi. Tim pengelola, nama tim dan keahliannya serta jumlah. Tim pengelola terdiri dari Ketua Fira Yunisa, Manajer Produksi yaitu Tri Sujati, Manajer Keuangan yaitu Popi Misbah Lolosna, Manajer Pemasaran yaitu Puja Pertiwi. Dia tenaga kerja. 1. Fira Yunisa, bertugas mengatur jalannya usaha, koordinasi dengan Finansial and Administration, Manajer serta Divisi Verifikasi Perencanaan Pengembangan Usaha. 2. Tri Sujati, bertugas menyiapkan kebutuhan keuangan dan administrasi, membuat laporan keuangan, berkoordinasi dengan General Manager dan setiap divisi melayani konsumen. 3. Popi Misbah Lolosna, bertugas mengonsep dan menetapkan strategi promosi yang tepat, berkoordinasi dengan General Manager divisi lainnya, mengadakan penelitian tentang kepuasan konsumen dan efektivitas layanan, menyiapkan media promosi. 4. Puja Pertiwi bertugas bertanggung jawab terhadap kualitas dan kuantitas produksi yang akan dijual. 6. Rencana keuangan. Kebutuhan investasi dan modal kerja. Telur gulung merupakan usaha yang tambahan untuk pengembangan aneka cemilan dan memerlukan investasi dana. Oleh karena itu, perlengkapan yang dibutuhkan untuk menopang usaha ini dirincikan sebagai berikut. 1. Kebutuhan alat untuk produksi. Komponennya terdiri dari 1. Etalase atau gerobak, 2. Kompor, 3. Tabung gas, 4. wajan, 5. Spatula, 6. Saringan minyak, 7. Pisau, 8. Pengocok telur, 9. Sendok, 10. toples. Total biayanya Rp1.026.000. Penyusutan per tahunnya sebesar Rp325.335. 2. Bahan baku untuk produksi. Pertama telur, 2 bihun, 3 minyak goreng, 4 sosis, 5 bakso, 6 nugget, 7 reko kaldu ayam, 8 lada bubuk, 9 saus sambal, 10 saus tomat, 11 kecap, 12 tusuk sate. Total produksi perharinya yaitu Rp275.000. Total harga per bulan yaitu Rp1.375.000. Total harga per tahun yaitu Rp16.500.000. Biaya operasional terdiri dari gas, komunikasi dan informasi promosi, 3. Pemeliharaan alat, 4. Sewa tempat, 5. Listrik dan air, 6. Transportasi. Biaya per bulan Rp839.000. Biaya per tahun Rp10.068.000. Prediksi arus gas.
Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha telur gulung adalah biaya inventaris tambah biaya bahan baku tambah biaya operasional, totalnya Rp2.140.000. Total biaya inventaris yaitu Rp1.026.000 per tahun. Biaya produksi totalnya Rp16.500.000 per tahun. Biaya operasional totalnya Rp10.068.000 per tahun. Biaya penyusutan totalnya Rp325.335 per tahun. Harga produksi produk atau HPP. 1. Biaya tetap sama dengan biaya penyusutan tambah biaya operasional totalnya Rp10.353.335. 2. HPP. Telur gulung tambah telur gulung bihun, telur gulung bakso, telur gulung sosis, telur gulung nugget sama dengan biaya tetap tambah biaya produksi per jumlah produksi. Totalnya Rp538.000 per macam telur gulung. Jumlah HPP 5 macam telur gulung sama dengan Rp2.650.000. Harga jual per unit yaitu Rp3.000 per tusuk. Analisis R per C. Total biaya produksi yaitu biaya produksi tambah biaya operasional yaitu Rp2.214.000 per bulan. Total pendapatan yaitu Rp3.000.000 per bulan untuk satu macam jenis telur gulung. Total pendapatan keseluruhannya yaitu Rp15 juta per bulan. Keuntungan NPVW yaitu total pendapatan dikurang total biaya produksi yaitu Rp163.500.000. R per C atau PI sama dengan 9,90 per tahun. Maka usaha telur gulung menguntungkan jika nilai R per C lebih dari 2. ROI atau IRR sama dengan keuntungan dibagi total biaya produksi kali 100%. Totalnya yaitu 9,9%. Jangka waktu pengembalian modal itu 0,01 tahun sama dengan 0,001 bulan atau PBP. Berdasarkan hasil analisis finansial di atas, maka modal usaha atau biaya investasi yang dikeluarkan untuk pendidikan bisnis ini akan dikembalikan dalam jangka waktu 0,0001 bulan dengan jumlah produksi 60.000 tusuk per tahunnya dari 240 hari kerja per tahunnya. Rencana laba atau rugi. Proyeksi rugi laba dalam 6 bulan produksi usaha. Pendapatan totalnya Rp43.200.000. Total penjualan Rp43.200.000. Biaya bahan baku dan bahan pendukungnya Rp16.500.000. Total biaya tetap yaitu Rp16.500.000. Total biaya produksi yaitu Rp16.500.000. Laba yaitu pendapatan dikurang biaya produksi yaitu Rp163.500.000. Benefit atau cost ratio. Penjualan totalnya Rp43.200.000. Total penjualan yaitu Rp43.200.000. Biaya bahan baku dan bahan pendukung itu Rp16.500.000. Total biaya variabel yaitu Rp16.500.000. Total biaya tetap yaitu Rp16.500.000. BEP sama dengan Rp16.499.99. Kesimpulan, usaha telur gulung ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang memperoleh keuntungan tinggi. Karena menjadi sasaran penjualan yang belum banyak menjual produk telur gulung dengan variasi yang berbeda. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan makanan lain dan menjadi suatu tren di masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Misbah Ulusna. NIM saya 21086428. Prodi saya Pendiskesar. Jadi saya akan membacakan PPT saya. Tira. Latar belakang. Bab 1 pendahuluan. Di era globalisasi ini tentunya sangatlah sulit untuk mencari pekerjaan. Hal yang paling mungkin dilakukan adalah berwirausaha. Dengan berwirausaha, kita tidak perlu repot-repot melamar dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya, hanya untuk mencari
pekerjaan dengan gaji yang belum tentu sesuai dengan gaji yang kita inginkan. Lanjut, Vira. Visi misi saya yaitu meningkatkan nilai pertumbuhan perusahaan melalui optimalisasi dan efisiensi operasional perusahaan untuk mengembangkan pelayanan. Misi saya yaitu meningkatkan hubungan yang erat dengan pelanggan dan stakeholder perusahaan. Analisis pemasaran. Strategi sharing berinovasi untuk menonjolkan konsep anak-anak muda, menggunakan modal seminimal mungkin, berinovasi dengan berbagai macam-macam minuman baru. Analisis peluang usaha, analisis kebutuhan pasar, produk, price, promosi. Total saya yaitu 90.000. Jadi kesimpulan saya yaitu berwirausaha merupakan peluang pengembangan usaha sesuai kemampuan pribadi masing-masing. Namun seseorang berwirausaha harus mempunyai kecakapan dalam SWOT sehingga dapat mengembangkan usaha dengan baik dan lancar, tidak menimbulkan kegagalan produksi di tengah jalan. Maka seseorang berwirausaha harus merencanakan usaha semaksimal mungkin agar usaha berkembang dengan cepat. Seseorang berwirausaha harus menjalani partner usaha dengan pengusaha lain. Tidak hanya mendirikan usaha sendiri, tapi rintislah usaha bercabang agar kelangsungan berpotensi meluas. Baik, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Apabila kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Pratiwi, NIM 21086429, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang PPT makalah roti bakar saya. Latar belakang. Roti bakar merupakan salah satu cemilan yang disukai oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Cemilan lezat ini bisa dibeli masyarakat dengan harga relatif terjangkau. Banyaknya orang yang gemar menyantap cemilan ini membuatnya memiliki prospek usaha yang bagus, apalagi jika roti bakar dibuat dengan rasa yang lezat, sehat, dan tampilan yang unik. Tentu semakin menambah ketertarikan masyarakat untuk membelinya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah proposal ini adalah sebagai berikut. Bagaimana cara merintis usaha yang baik dan benar? 2. Bagaimana cara menjadikan sebuah roti bakar yang biasa menjadi spesial? 3. Bagaimana strategi pemasaran agar dapat bersaing dengan produk yang lain? Tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan usaha ini adalah sebagai berikut. 1. Menyajikan roti bakar bisa menjadi suatu olahan yang unik dan menarik pada kalangan remaja saat ini. 2. Membuat strategi pemasaran agar dapat bersaing dengan produk yang lain. 3. Mempertimbangkan harga pasar agar dapat terjangkau oleh seluruh kalangan. 4. Membangun bisnis profesional yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Gambaran umum rencana usaha. Analisis ekonomi usaha. 1. Perencanaan desain. 2. Pembuatan sampel. 3. Uji pasar. 4. Strategi pemasaran dan promosi. 5. Promosi harga. Metode pelaksanaan. 1. Menyebarkan brosur dan mengupload di media sosial. 2. Melakukan proses usaha secara maksimal. 3. Mendapatkan konsumen. 4. Revisi produk atau menambah inovasi baru. Kesimpulan, dengan adanya perencanaan usaha di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu usaha akan berjalan dengan lancar apabila aspek-aspek yang sudah dijelaskan seperti di atas itu
diterapkan dengan baik. Seperti halnya dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang berkualitas, hendaknya dalam pemilihan bahan baku pun juga harus yang baik juga. Selain itu, sebelum mendirikan suatu usaha, penting adanya untuk menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan kelancaran usaha tersebut, seperti pengesahan badan usaha, target pemasaran, lokasi bisnis, dan yang lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.